Ayo cepetan Mas. Baik, monggo kalau gitu selama 45 menit depan saya sampaikan, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan takmir Masjid Al-Isra Mi'raj. Iya. Yang saya muliakan para dosen, karyawan, mahasiswa, jamaah sekalian yang insya Allah yang hadir ini insya Allah akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu kembali di episode dan gelombang yang sama di pagi hari Jumat pagi yang penuh berkah. Mudah-mudahan kecipratan keberkahannya itu pada usaha kita, umur kita, rezeki kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya Jumu'ah Mubarakah kita akan menjadi barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang bicara tentang fi tabi'atil muslim, tabiat seorang muslim. Ya, muslim karakter building ini membangun karakter seorang muslim. Siapa muslim yang bagaimana yang bisa dibangun karakternya itu? Tidak semua muslim bisa dibangun karakternya, tidak bisa, Pak. Tidak semua. Siapa yang bisa dibangun karakternya itu sehingga menjadi muslim yang bertabiat yang baik, ya, sesuai dengan syariat. Yang pertama, yang pertama adalah salimul aqidah, bersih atau benar akidahnya, imannya benar. Artinya keimanannya tidak ternodai, tidak tercemari dengan kemusyrikan. Muslim yang begitu itu yang bisa dibangun karakternya. Tapi kalau sudah berwatak-watak musyrik, waduh, ini ayah hapilakes, kadit hello, ya, apa itu? Ya. Jadi benar-benar kita jaga salimul aqidah, ya, jangan tercampuri dengan hal-hal yang berbau syirik. Kadang kita itu tak terasa loh berbuat syirik itu. Entah itu karena kebodohan, kelalaian, ketidakpahaman. Contoh, orang baca sholawat di bak, terus ada kata-kata terakhir itu waj'alil jannah ilahi. Tak terasa dia ngomong ngono. Artinya jadikan surga itu Tuhanku. Iki sing ngajari sapa pian? Kalau waj'alil jannah biladi sih pantes, jadikan surga negeriku. Itu Pak Ilahi, Pak. Ini gimana ini? Si ngajari. Ya ono tulisannya di situ. Nah, ini namanya tak terasa berbuat syirik. Atau orang imami baca Fatihah membuang tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti ini ono tasdite. Lah, tasdidnya dibuang. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak Imam Luwe kekurangan tahu. Tahu iki lho, Pak. Apa artinya kalau tasdidnya dibuang? Hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu kami mohon pertolongan. Jadi orang Jepang. Lah gitu-gitu kan tak terasa karena kurang belajar. Tasdidnya dia nganji buang. Bahasa Al-Quran itu sensitif banget. Bahasa Al-Quran itu sensitif.
Jangankan kok berubah satu huruf, harokatnya keliru, maknanya keliru Pak. Yang ono tasdidit dibuang, itu juga maknanya keliru. Maknanya keliru, tasdidnya dibuang. Jangankan kok harokat, kehilangan titik aja bahasa Al-Quran ya, maknanya jauh. Misalnya ono titik awale, innallaha khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Terus titiknya dibuang. Innallaha khalaqas samawati wal ardh. Artinya coba, sesungguhnya Allah telah mencukur langit dan bumi. Gundul. Itu baru kekurangan titik loh Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus dia ngimami, kepingin khusyuk, kepingin fasih, ditambahi titik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya yang mati itu hanya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Gak dicekik malaikat untung. Ya tak terasa kita kadang syirik, ya, ria. Itu syirik sugro, syirik kecil. Tapi kan syirik. Hati-hati. Makanya salimul aqidah. Baik, yang kedua, Muslim yang bagaimana yang bisa dibangun karakternya itu? Yang kedua adalah sahihul ibadah. Benar ibadah Pak. Artinya melaksanakan amal ibadah sesuai dengan juklak Al-Quran dan As-Sunnah, juklak petunjuk pelaksanaan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk syariat Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma'us sahabat atau ijma'ul ulama, baik itu ibadah mahdoh khusus maupun ibadah ghairu mahdoh, yaitu yang umum. Kalau yang mahdoh itu yang khusus apa itu? Ya, kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji bagi yang mampu, itu mahdoh. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain selain itu namanya ghairu mahdoh. Ibadah juga. Nolong janda, ibadah lupa. Cuma ghairu mahdoh. Nyantuni anak yatim, itu urusan jenengan. Ibu urusan kula. Apa yang kedua? Sahihul ibadah. Benar ibadahnya, gak ngarang-ngarang dewe. Ya, jadi kata-kata benar, sahihul ibadah, benar ibadah ini misalnya disesuaikan dengan keadaan. Aduh, duhur panas-panas, sewaktu seluruh. Kalau subuh mari mandi seger, loro kurang. 3,5 rakaat. Jenenge koclok. Jangan. Jadi sahihul ibadah, benar ibadah. Ya, pun ini yang Muslim yang bisa dibangun karakternya, Muslim karakter building. Yang ketiga siapa? Nah ini yang tadi yang disinggung oleh masnya, ya, tentang akhlak. Ya, matinul khuluq. Matin itu ada di Asmaul Husna itu, ya matin, ya matin, ya matin. Artinya zat yang maha kokoh. Kalau matinul khuluq berarti kokoh akhlaknya, kokoh budi pekertinya, berbudi luhur. Tandanya tawadu. Hiasannya apa? Orang yang tawadu itu akhlakul karimah. Ya, omong saomong itu manfaat. Omong saomong itu gak nyakiti orang. Omong saomong itu bener pada syariat. Mosok arek saiki ngomong saomong titik-titik anjir. Itu pelesetan dari anjing. Hati-hati anak-anakku sekalian, mahasiswa, mahasiswi. Kemarin saya kebetulan lewat Pak di sebelah, mahasiswa, mahasiswi baru datang, ngobrol di parkiran itu. Sing satunya ngomong, kon durung adus yo. Anjir, aku wis adus. Lah kok anjir melok lho.
Anjir. Tiru mahasiswa Poltekkes, titik-titik, subhanallah, masya Allah. Itu kalau mahasiswa di sini tuh. Ya Allah, aku wis adus. Ngono. Ojo, anjir, aku wis adus. Ya Allah, anjir itu sekali lagi pelesetan dari anjing. Cok gelem. Wong tua anjir ae. Ya, itu namanya kocluk. Gak oleh ngomong ngono. Tiru mahasiswi Poltekkes. Titik-titik subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan-lisan mereka orang mukmin yang pantas untuk dibangun karakternya itu. Kenapa? Mereka matinul khuluq, kokoh ya akhlaknya itu, berbudi pekerti, berbudi luhur ya, biasanya tandanya tawadu, hiasani berakhlakul karimah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah gimana? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama itu angin pestine. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Anak, orang, siapapun ya, kalau wis gak duwe tata krama, Pak, ayune kok ya opo wis ilang ayune. Entek puluhan juta MS Glow, melok krim pagi, krim siang, krim malam, lek gak ono akhlake krim sakaratul maut. Hilang cantiknya. Hilang cantiknya. Ya Allah, hilang gantengnya, hilang wibawane lek gak ono akhlak nih. Makanya diatur tutur katanya itu. Niru Kanjeng Nabi. Rasulullah itu dipanggil orang kafir padahal Pak, pas waktu jalan. Itu mandek Nabi membalikkan badannya ngadep sak dodoe. Panggil orang kafir loh itu. Womane anak dipanggil wong tua, mek noleh tok. Oi. Sik ta. Sik SMS durung mari nang wong tua lho, Pak. Apa ndak sakit Allah dan Rasulnya? Ngelarani hati ini wong tua itu sama dengan menyakiti Allah dan Rasul loh. Hati-hati anak-anakku sekalian. Hati-hati. Orang tuamu di kampus yuk, dosenmu yuk. Orang tua juga. Orang tua yang memberikan makanan rohani itu orang tua. Kalau di rumah orang tua yang ngasih makanan jasmani dan minuman itu orang tua. Jadi kan nang wong tua niku ojo sampai gitu. Nyakiti. Allah dan Rasulnya tidak ridho. Allah dan Rasulnya buatan ridho. Tidak ridho. Ya. Hati-hati. Jadi jadilah mahasiswa-mahasiswi yang berbudi pekerti yang luhur. Ya. Berbudi pekerti yang luhur. Tawadhu dihiasi dengan akhlakul karimah. Ini muslim yang begini ini ya, yang mudah untuk dibangun karakternya. Yang keempat, muslim karakter building. Yang keempat, qawiyul jismi. Ini yang keempat, Pak. Qawiyul jismi. Kuat jasmaninya, sehat lahir batinnya. Ya, sehingga dengan kuat jasmani itu kuat dalam beribadah kepada Allah. Bandingno karo wong sing loro-loron girik-giriken, kurang gizi. Sebab tidak masuk Poltekkes jurusan gizi.
Sehingga ibadahnya menjadi lebih sempurna kalau sehat itu dibandingkan dengan orang yang tidak sehat. Tidak usah jauh-jauh Pak, tidak usah dalam-dalam penyakitnya, jantung, koroner, tidak, kolesterol tinggi, tidak gitu. Udunan naik, telu, jebrot loro, karisito. Banding no, ya tahajudnya wong model ngono itu, wong udunan Pak disuruh datang majelis. Angel ora iso lungguh alasane. Pakai bantal empuk ngono sik loro. Gak enak sakit itu. Jasmani itu harus qawiyul jismi kan. Nabi itu Masya Allah. Rasulullah itu kalau sakit ringan-ringan mah biasa manusia. Untoe watu yang dikenal hewan kuat di padang pasir ngono lu sik watu Pak. Umane awak-awakan. Iya kan? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau cuma pilek, batuk, pusing, ya biasa. Ya. Kalau sama sekali tidak sakit, hati-hati itu. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Sehingga karena tidak pernah sakit, lalu mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah pangeranmu yang maha tinggi. Sombongnya Masya Allah. Ana Rabbukumul A'la. Itu ucapannya Fir'aun. Tapi ketika mati, ketika nazak nyawa di kerongkongannya, dia mengatakan amantu billadzi amanu banu Israel. Saya beriman kepada apa yang diimani, kepada Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Jadi sempat masuk Islam Fir'aun Pak. Begitu mau tenggelam itu, mau nazak, sempat dia masuk Islam. Nabi Musa enggak roh kalau Fir'aun masuk Islam. Enggak tahu. Saya yang tahu. Di Quran soalnya sempat masuk Islam. Tapi karena kata Nabi, Allah akan menerima taubat seseorang itu selama apa? Selama nyawanya belum nyampe tenggorokan. Malam yugharghir, sebelum nyampe ke tenggorokan. Kalau sudah sampai sini terus amantu billah, saya beriman kepada Allah. Nggak bisa, sudah tutup buku. Sudah tutup. Kemarin kemana lu? Itu malaikat langsung dicekik, mati. Naudzubillah. Ya Allah. Nah, baik loh, kok berubah. Jadi apa namanya? Qawiyul jismi itu penting ya. Penting, minimal olahraganya itu jalan. Rasulullah itu gitu, memperbanyak jalan. Salah satu di antara rahasia sehatnya Rasulullah itu karena banyak jalan. Dakwah jalan. Cacal aku tadi dari sono ke sini jalan, remuk. Jalan. Kalau oma ke masjid jalan itu. Jangan ngandal no sepeda. Masjid jalan, Pak. Apalagi subuh ya, jamaah subuh jalan. Tapi mengharap udara segar, jalan lagi. Didik sepedaan kalau kita ya. Jamaah aja. Lo kalau omai tidak, keliling rono sih kalau alun-alun simpang balapan lo keliling dulu peng telu baru ke sini. Sampai sini jamaah buyar. Semule. Jadi qawiyul jismi itu penting ya, sehat. Orang kalau tidak sehat tidak enak. Saya kemarin tuh ceramah di pelosok Maulid Nabi. Waduh, pelosok itu datang naik pickup Pak, atayat muslimat naik pickup. Padahal tidak ada atape ya. Ya dia duduk di tanpa ya alas paling plastik apa tipis itu. Kena waktu dengan tertawa, dengan senang.
Kenapa? Sehat. Coba udunen. Separuh aja udune. Masih numpak Alphard. Begitu Alphardnya kena polwan melumah, polisi tidur. Coba, ada. Ngono. Kenapa? Masih numpak Alphard. Loro. Udunen. Beda walaupun naik pickup terbuka. Atos lunggu di besi ini lagi. Kena ground jalan, wah tertawa. Gak sakit belas, kenapa? Sehat. Jadi sehat itu enak. Sehat itu Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Rezeki kesehatan itu luar biasa. Rezeki paling tinggi iman. Terus rezeki yang kedua yang paling besar itu Islam. Ya. Kemudian rezeki yang ketiga yang paling besar itu nikmat sehat. Ya, nikmat yang besar lagi yang keempat kesempatan, kesehatan dan kesempatan. Yang nikmat yang sering dilupakan, nikmat besar yang sering dilupakan, dua itu. Sehat dan sempat. As-sihah wal faragh, kata Nabi. Ini Nabi yang bilang. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia setelah iman dan Islam. Apa itu? As-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh. Ya. Yaitu nikmat sehat dan sempat. Kadang-kadang orang ya ada pengajian kayak gini ya, sudah diundangin, sudah diworo-woro ya. Dia Islam, dia iman, dia sehat sebenarnya. Tapi karena rasa sempatnya dicabut oleh Allah, tidak sempat, tidak hadir Pak. Karena tidak sempat, nikmat kesempatannya dicabut oleh Allah. Ada yang kesempatannya dikasih oleh Allah, cuma loro-loroan, enggri-enggrian. Ya, tidak bisa datang karena dicabut sehatnya. Ya, ini yang hadir ini berarti subhanallah. Oleh Allah dikasih empat-empatnya. Alhamdulillah. Dikasih iman, dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sempat. Subhanallah ini. Pandai-pandailah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Nah, diberi nikmat yang sempurna oleh Allah. Pun. Yang kelima, Muslim character building. Yang kelima adalah musaqqaful fikri. Tahu Mas? Kalau ada debil, ambisil, idiot, bahlul itu di bawahnya lagi, di longan kono. Bahlul namanya. Tidak mudah tertipu. Sekarang kan banyak orang tertipu ya. Dihipnotis dari jarak jauh. Nomor rekeningnya piro bisa berikan. Terkuras. Teman saya nih sudah doktor lagi, masih kena koyong ngono. Ya Allah, dikuras Pak, habis dari jarak jauh. Makanya sering-seringlah mari sembahyang fardu itu bacaan ayat kursi. Ya, bacalah ayat kursi setiap habis sholat. Selain bainahu wa bainal jannah, ya, antara dia dengan surga itu, ya, mafil hijab, tidak ada penghalang sudah Pak. Ilal maut, kecuali kematian. Orang-orang yang istiqomah baca ayat kursi, terutama habis sholat 5 waktu, antara dirinya dengan surga itu sudah tidak ada lagi penghalang kecuali kematian. Artinya bisa dipastikan dia adalah penghuni surga. Yang kedua, tidak mudah tertipu, tidak mudah digoda oleh iblis. Apalagi musaqqaful fikri, berfikir sebelum berbuat. Dipikir. Jadi jangan apa namanya, sembrono.
Jangan ya dek ya. Jangan sembroh tindakannya, bertindak ngawur. Pikir dulu. Tuh Anda muslim yang pantas dibangun karakternya. Hadirin sekalian, jadi kata-kata mutsaqaful fikri, cerdas dalam berpikir, diantaranya adalah selalu berpikir sebelum bertindak. Pemane? Kreatif, inovatif. Kalau bahasa Bondowosonya itu positive thinking. Kalau bahasa Bondowosonya positive thinking, selalu husnudon. Jenengan tinggali di masyarakat. Orang kalau misalnya punya tetangga, misalnya kanan rumah jenengan itu selalu positive thinking. Sing omah sebelah kiri jenengan selalu negative thinking. Jenengan tinggali kehidupannya, Pak. Biasa sing negative thinking mati dhisik, Pak. Iya. Karena welek, pikirane welek, nyongkuan elek. Nang tangga welek, wis welek tok, wis wong elek. Ya, kelakuannya elek. Naudzubillah. Dibandingkan dengan yang positive thinking. Dia selalu husnudon kepada Allah, husnudon kepada tetangganya, selalu berprasangka yang baik, selalu bersyukur kepada Allah. Nikmatnya ditambah oleh Allah. Masya Allah. Ini namanya berangkat dari mutsaqaful fikri. Yang keenam itu mujahidun li nafsih. Mujahidun li nafsih itu ini artinya. Nah, ini tulisannya begini. Mujahidun li nafsi. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang ada dalam jiwa kita ini telu. Loro welek, siji api. Hati-hati dengan sing loro niki. Yang pertama, nafsu ammarah. Ini loh Pak, bentar. Ini. Ammarah itu selalu mengajak kepada berbuat maksiat. Berbuat keji, kemungkaran. Kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 53 itu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu selalu mengajak kepada kejahatan. Ngajak kejahatan, ngajak berbuat keji. Selalu membisikkan di hati, di telinganya, disuruh gendaan. Itu namanya nafsu ammarah. Kemudian yang kedua nafsu lawanah. Membuat orang getun. Orang-orang getun ngarep. Pasti getun buri. Tidak ada kasta lugalluna. Pasti kasta diburina. Getun buri. Ya. Menyesal itu pasti di belakang, tidak di depan. Kenapa? Orang model gitu itu terkenal selalu mengikuti bisikan-bisikannya. Pada perbuatan baik dia gelem, perbuatan jelek gelem. Diajak hataman Quran, oke. Diajak ngerumpi, oke. Diajak jamaah ke masjid, iya. Pulang nyolong sandalnya Pak ya ini. Alasane ngalap barokah. Kulo wis ping 3 soalnya Pak. Hati-hati. Jagan sandal gue. Kulo ping 3 hilang, selop anyar, kulit anyar mahal. Lali gak salin. Jamaah lah saya ke masjid. Saya itu ragu Pak. Ya Allah. Tak taruh di endi iki. Gak gowo kresek. Eman ya, baru beli. Akhirnya tak singitno di pot bunga Pak. Jadi mau masuk ke masjid itu ada pot gitu. Masuk. Tetep hilang. Soalnya malingnya wis ngincer.
Jadi sekarang itu ada maling macak santri. Hati-hati. Ping telu terakhir pas khutbah Jumat di Masjid Kemenak Kota. Waduh, diijolis yang gue lah. Apa mengamalkan khutbah saya? Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Langsung diamalkan. Maelang. Oh, ini maelang. Jadi nafsu lawamah itu selalu membuat orang putus asa. Ketun, buri. Kadang melakukan yang positif, gelem. Melakukan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dengan bertentangan dengan syariat juga dia gelem. Ya Allah. Tak wurui ya, kata-kata ngalap barokah. Gini, yang benar itu. Lihat sandale yai wis rada amoh. Wis welek. Jenengan beli yang baru. Datang ke yai-yai nyun sewu, dalem pengen ngalap barokah. Sandal jenengan dalem pek, jenengan kula paringi sing enggal. Itu namanya ngalap barokah. Bukan sandale yai ne sing si apik iku dicolong. Jenenge kocluk. Metu maneh kocluke. Hati-hati saestu. Nggih pun nggih. Pun ya. Nah sekarang apa nafsu yang ada dalam diri kula jenengan sing apik niku wau? Satu sing apik, Pak. Nafsul mutmainnah. Ini. Nafsul mutmainnah. Loh. Ini. Nafsu yang selalu mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jiwanya itu tenang, sakinah. Bahasa Jawanya itu adem ayem gemari paloh jinawi toto tentrem kertora harjo. Kertora hayu itu alamat saya nomor 26 Ketawang Gede. Dulu puluhan tahun saya di situ. Jalan Kertora Hayu nomor 26. Masuk Gua Hiro rumah saya, Pak. Gang Buntu. Makanya tak tambahi Kertora Hayu itu. Hadirin, jadi nafsul mutmainnah jika ada dalam jiwa seseorang, mati pun dipanggil oleh Allah. Saat mati dipanggil oleh Allah. Ketika naza, Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, sakinah, damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuklah kau ke dalam surgaku. Mugi-mugi sing dipanggil ben-ben itu termasuk kula panjenengan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pasti husnul khotimahnya soalnya. Ada amalan yang mewariskan orang menjadi husnul khotimah, Pak. Dadi lek maca kalimat thayyibah itu panjenengan maca ngeten. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu P4 setiap habis sholat. Ngoco malih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kurang satu. 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Orang yang istiqomah membaca itu kewaris husnul khotimah.
Ping 4 setiap habis sholat. Ping 4 setiap habis sholat. Jadi ini sama dengan apa ini namanya, orang yang memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang selalu mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jiwanya tenang, damai gitu Pak. Orang melihat ini sejuk gitu, Masya Allah. Ora tahu ococem, ora tahu ococem. Ngopo ococem? Mencoco. No tamu mencoco, no dulur teko mencoco. Suudon lagi le ono dulur teko itu. Kate nyilih duwe iki. Padahal ya Allah ancen iyo. Apa? Padahal cuma apa namanya silaturahim, kangen, ponaan dan sebagainya. Orang itu kalau sudah suudonan Pak, di wataknya itu, di benaknya, di otaknya suudon. Jangankan kok kepada sesama, orang model gitu itu. Ya, jangankan kok kepada sesama, kepada Allah dan Rasul tega suudon. Suudon. Ya Allah, naudzubillah. Tidak bisa dibangun karakter orang model ngoten niku. Yang ketujuh, harisun ala waqtih. Harisun ala waqtih. Apa? Selalu menjaga waktu dengan baik. Bagus manajemen waktunya. Orang sekarang kan WIB Pak. Saya kemarin ceramah di tempat instansi yang memang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Ngono ya ngolor. Saya ceramah di kepolisian, molor. Ceramah di tentara, molor. Kenapa? WIB. Waktunya insya Allah berubah. Di mana-mana ini sudah Pak. Di mana-mana. Kalau cuma telat 30 menit enggak masalah. 2 jam. Ya Allah. Jangan ya Dik ya. Jangan begitu. Jadi muslim yang bisa dibangun karakternya itu yang harisun ala waqti. Memanage waktunya dengan benar. Disiplinnya tinggi. Muslim top itu. Yang ke-8, munazzamun fi syu'uni. Oh ini sebentar ada artinya nih. Tak artikan apa? Disiplin, terbiasa hidup tertib, bersih, indah dan rapi, juga menjaga performance. Menjaga performance. Jadi muslim itu juga acak-acakan, Pak. Kadang pakai baju ngeten nggih, dijasi. Niki kadang apa? Lengannya nyelip. Terus ininya tidak dimasukkan ke dalam, mobrot. Iku muslim yang tidak tidak harisun ala waqti. Ya. Tidak menjaga performance. Malu sebagai muslim kalau orang kayak begitu. Sarungan mobrot seminggu gak diumbah, baju gak disetrika, tidak dimasukkan ke dalam sarung, dijasin. Akhirnya balapan, baju dalamnya lebih panjang daripada jasnya. Itu orang tidak menjaga performance sebagai muslim. Biasakan rapi gitu. Saya mulai kecil itu kalau main ya, obrol-obrolan sampai tong konco, si cuili Pak, panggil sama nyokap gue, Umi. Ya Jong, Rena Jong. Datang sudah, Kak Dinto. Dibenahi sual saya itu dilonggarkan ini, terus kaos masukkan ke dalam. Jadi saya mulai kecil itu terapi di antara teman-teman. Disoreni sama mama gue, nyokap gue. Iya, sampai sekarang saya kalau mau tidur pakai kaos, pakai
soal kolor itu Pak ya, itu tak masukkan ke dalam. Ngono itu digoyu ambek anak maratua itu. Bi, mau pacaran tak? Apa? Rapi amat. sampai mau tidur loh saya rapinya, terkulino sejak kecil. Saya berpakaian begini nih Pak, saya mulai kecil. Jos, saya masih SD itu, ingat saya kelas 2 SD itu. Ya, namanya anaknya Pak Tani ya, jadi nunggu panen bisa beliin bajunya anak. Kalau begitu panen diajaklah ke kutho, tungkono jas cilik tadi. Jadi terapi saya di fotonya itu. Wih, ya Allah, masih kecil dulu. Kebetulan diundangin ceramah itu kelas 2 SMP. Dan my body itu kecil dulu. Kayak SD itu saya dulu, kecil Pak. Kalau ceramah antar kecamatan itu ya dibonceng bokap gue. Pakai CB itu, ingat saya CB putih dulu. Dikira abah kula sing ceramah, ternyata dai cilik. Dulu itu di Bondowoso itu ada dai cilik, nah itu gue. Dulu. Iya, betul Pak, saya ingat ini. Ceramah antar kecamatan, antar desa itu selalu diantar sama abah saya itu. Nah, itu sudah terbiasa menjaga performance. Itu didikan umi saya itu. Jadi didik sama umi saya itu harus kamu berpenampilan rapi. Sekolah itu rapi. Kuliah rapi. Terbiasa sejak kecil diajari umi saya itu. Jadi jangan ngobrol ya. Aja ngobrol. Kalau mau jasan itu baju dalamnya dimasukkan ke sarungnya atau ke celananya, biar tidak salipan, biar tidak balapan. Pakaian dalam lebih panjang dari jasnya, itu tidak menjaga performance. Ya, baik. Yang ke-8. Apa ini yang ke-8? Munadzamun fi syu'uni. Munadzamun fi syu'uni. Teratur, terprogram, terplanning dalam semua masalah atau problematikanya. Tidak sembrono, tidak saenake udele dewe. Maksudnya apa ini? Time schedule Pak. Kaitannya dengan kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari itu. Itu saya sudah terbiasa di pondok dulu ini Pak. Munadzamun fi syu'uni ini. Saya terbiasa time schedule. Jam sekian tidur, jam sekian bangun, jam sekian jamaah sholat, jam sekian breakfast, jam sekian prepare, ngajar. Itu terus sampai mau tidur lagi. Itu namanya munadzamun fi syu'uni. Biasakan seperti itu Pak. Wah enak. Ya, subhanallah. Yang ke-9, qadirun alal kasbi. Ini yang ke-9 Pak. Mandiri. Qadirun alal kasbi. Muslim yang mandiri, mampu berusaha, bekerja sendiri, mandiri, mandi dengan sabun sendiri, berdiri di kaki sendiri, tidak mau membebani orang lain, apalagi menyusahkan orang lain. Tidak. Ya. Ini yang ke-9, qadirun alal kasbi. Yang terakhir, nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Sebab ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Ya. Nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Sebab ada hadis, maksudnya berjasa bagi agama, bangsa dan negara ya. Ada hadis bunyinya ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat terhadap orang lain. Bukan mereka yang ngisruh nang wong. Apalagi merugikan. Tidak.
Demikian saudara-saudara apa yang dapat kita kaji pagi ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah manfaat. Selanjutnya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan Mas, diatur Mas. Baik, jadi terima kasih sebelumnya materi yang luar biasa sekali dari Bapak Sudirman. Mengutip ada beberapa tadi yang disampaikan, yakni Muslim yang bisa dibangun geng mata, yakni adalah Muslim yang bersih dan benar akhlaknya atau imannya, akidahnya maka benar ibadahnya, kokoh akhlaknya, kuat jasmaninya, cerdas dalam berpikir, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, selalu menjaga waktu, time manajemennya dengan baik, teratur, mandiri serta bermanfaat bagi orang lain. Disilakan kepada Bapak Ibu, disilakan untuk ada dua pertanyaan. Disilakan jikalau mau bertanya terkait dengan tema Muslim karakter building. Monggo Bapak. Waalaikumsalam. Sebut nama Pak. Sebut nama. Nama saya Arif. Nomor rekening? Enggak usah. 15. Aduh. Baik, Ustaz. Tentu sebelum tadi cara membangun karakter ini luar biasa. Kalau memang bisa diwujudkan, saya kira begitu. Mungkin pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya begitu? Pertama. Yang kedua, saya melihat orang-orang yang non-Muslim itu juga pada beberapa sisi mereka justru lebih unggul di dalam karakter. Contoh misalnya di Jepang, di New Zealand misalnya, itu korupsi zero, luar biasa. Acara yang tidak ada korupsi bisa bisa. Ini hal-hal yang menurut saya karakter yang luar biasa yang bisa jadi di negara Muslim malah saya kira bermasalah. Baik. Terima kasih, Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif. Menurut saya aturannya sudah benar, materinya sudah bagus, ilmunya ada, syariat mengajarkan begitu, syariatnya jelas, Al-Quran sunnahnya jelas. Tapi kok sih kalau ngene-ngene wele-wele, human personality, kembali kepada kepribadian manungsane. Watake anjene watak maling yang korupsi Pak. Sama dengan watak-watak judi. Apapun bisa dijadikan judi. Pengajian bisa. Iki engko ya ini teko ora taruhan. Iki ya ini telat apa ndak taruhan. Memang jiwanya jiwa judi. Itu human personality. Tidak bisa kita nyalahkan negaranya, menyalahkan sistemnya, menyalahkan undang-undangnya. Tidak. Apalagi kaitannya dengan agama, nyalahkan kitab sucinya. Oh, tidak bisa. Human personality. Gawan bayi. Dulu orang tuanya lali maca donga. Sehingga sibahun wa sinfun yusabbihu syayatin. Sehingga dia menjadi kelompok yang menyerupai setan. An-nas salah satu asnaf. Ya. Manusia itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama sinfun yusbihul malaika. Ada kelompok pertama yang menyerupai malaikat, mengajak ketaatan, zikir, sholawat, istighfar, baca Quran, taklim. Itu ada kelompok-kelompok yang begitu itu. Seperti kulan jenengan ini insyaallah ya, yang menyerupai malaikat. Tapi enggak 100%, wong sampean sik rabi malaikat ya ora. Jenengan maem sarapan malaikat ya ora. Ya, menyerupai. Yang kedua, sinfun yusbihul bahaim. Ada kelompok manusia yang menyerupai hewan. Ya, kerakusannya, ketamaannya, ya Pak ya. Ya Allah, naudzubillah, subhanaudzubillah. Dan lain sebagainya. Bebele, nakale. Yang ketiga, sinfun yusabbihu syayatin. Kelompok yang ketiga
manusia yang menyerupai setan. Nah ini mengajak kepada kejahatan, mengajak selalu berbuat jahat, keji, mungkar, naudzubillah. Itu namanya manusia ya setan tapi ndasi ireng, doyan pecel. Ya setan. Setan itu apa sih dalam Quran? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisro. Jadi setan itu adalah ngisro. Siapa? Minal jinnati wan nas. Kadang jin, kadang jun. Ya Pak? Manusia. Itu pakai. Boleh satu Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosia Masyid. Saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini mengikuti tausiah dari Ustaz Lali wes Ustaz siapa? Ustaz Sudirman. Terima kasih. Seperti saya menyambung mungkin dari pertanyaan Bapak Arif tadi bahwa kita dengan 10 tabiat seorang muslim tadi sangat bagus sekali, seharusnya kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan Pak Arif tadi dikatakan kalau orang non-muslim juga sama, kalau nggak salah disebut dengan 10 perintah Allah. Mereka juga seperti ini. Cuman yang saya ingin tanyakan kan saat ini walaupun tahu ya, mungkin dari kehidupan di dalam rumah tangga, instansi-instansi maupun pemerintahan kita dari tingkat daerah sampai pusat, kayaknya paham semungkin, kayaknya paham deh tentang 10 tabiat seorang muslim tadi, tapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ustaz tahu sendiri kejadian yang di daerah kita saat ini. Pertanyaannya, Mohon maaf Ustaz, saya maafkan. jangan tersinggung. Dengan kejadian ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh para ulama yang ada di negara kita ini untuk memperbaiki beliau-beliau ini atau meluruskannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan hanya tugas ulama untuk meluruskan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, tetapi teamwork ya, harus ini kerja tim Pak ya, mulai dari pendidikan keluarga, ayah ibunya, begitu pindah ke sekolah, gurunya, kuliah, dosennya itu juga berperan sekali ya di dalam mengarahkan bangsa ini. Jadi bukan hanya tugas ulama ya, tetapi semua berperan penting. Kedua orang tuanya, gurunya, dosennya, ya ini ya, pimpinan-pimpinan di daerah itu, RT, RW, lurah, camat, wali kota, semua bertanggung jawab. Ya, jadi bertanggung jawab. Bagaimana anak didik kita ini, kita didik akhlaknya, akidahnya, totok kromoni, andep asori misalnya, dibekali ilmu, tumbuh nanti besar pulang ke masyarakat, jadi tokoh masyarakat. Kok senjeliwar? Ya gugur orang gurunya. Gugur. Ndak melok dosa. Wong wis dibekali dengan baik, dosennya sudah ngasih akhlak yang baik, dikasih ilmu yang baik. Kok senjeliwar? Wah, itu urusannya dia dengan Allah. Yang terpenting adalah guru telah mendidiknya dengan baik, dosen telah memberikan contoh yang baik. Ya ini sudah bertausiah dengan baik, mengingatkan selalu orang tuanya memilihkan sekolahan yang terbaik bagi anak-anaknya, sudah dilakukan. Alhamdulillah kalau berhasil. Alhamdulillah kalau jadi anak yang soleh, gitu loh. Jadi bukan hanya datun thayyibatun warabun
ghafur. Bangsane ya api-api minas sholihin, negara ya maju makmur. Itulah cita-cita kita. Nah, sementara ini kan dihalangi oleh segelintir manusia serakah. Segelintir manusia yang maling, nyolongan. Tapi tadi kalau dibandingkan negara luar 0, 0 misalnya, Indonesia kok sih? Karena definisi korupsi di Indonesia belum jelas. Contoh, gara-gara seorang ulama jadi pejabat, ada aturan kan, tidak boleh sedekah karena dia pejabat, padahal uangnya dewe, kena pasal. Ono tamu salam tempel, kan atas nama kiai toh, padahal dia selain kiai jabat, bupati misalnya, salam tempel, kena pasal. Ini loh Pak, korupsi Indonesia ini. Jadi bukan murni nyolong. Definisi korupsi di Indonesia ini tidak jelas. Tidak jelas. Jadi pengertian korupsi di Indonesia ini tidak jelas. Kadang duit dewe korupsi. Nyolong dari mana? Wong duit dewe. Hanya gara-gara dia pejabat tidak boleh sedekah di kantornya. Repot kan? Ya Allah, ini harus dirubah ini definisi korupsi ini. Kalau di luar jelas di luar, sehingga zero, nggak pantas. Di Indonesia, aduh ya Allah. Itu Pak ya kira-kira Bu ya. Mudah-mudahan kula jenengan diselamatkan oleh Allah. Anak turun kula jenengan diselamatkan oleh Allah. Yang penting kita istiqomah beribadah, fokus ibadah. Ya, fal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah, pandanglah di masa yang akan datang di akhirat. Ya, percuma kalau senang di dunia tapi dul-jedul menaikkan di akhirat. Ya. Selamat di dunia, tidak selamat di akhirat, ya rugi. Jadi fal tandur nafsum ma qaddamat liwat, ke depan. Pandangan seorang muslimah itu jauh ke depan. Bukan hanya memandang duniawi, tetapi pandangan seorang muslim itu ke depan. Ma ba'dal maut, apa setelah kematian itu? Bagaimana nasib kula jenengan setelah kematian itu? Itu yang terpenting. Kalau mati, ini sunnatul hayah. Sunnahnya kehidupan itu ada mati. Mau tidak mau pasti mati. Bukan itu yang kita persoalkan. Mau tidak mau pasti mati. Bukan itu yang kita soalkan. Tetapi ma ba'dal maut, apa dan bagaimana nasib kula jenengan setelah kematian itu? Syakiyun au sa'idun, celaka atau bahagia? Ayo kita akhiri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Aku ndelok iku tak kira jam sakmono, tiba jam 09.00 pisan. Aduh, ayo. Payah. Ini ditunggu mak-mak ya. Pengajian mak-mak. Ayo doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu mah breakfast. Ya. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna rizqan jadidan katsiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma jammilna ya Allah bis-sihha wal afiyah was salam wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Bu kacepot kulina miramun badi selopon anyona sapora sakay bengkong ja sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kesepian tanpa kekasih.
Cakep. jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi